Salah satu cerita yang menarik, waktu beliau ada tahanan Polda Jabar kemarin. 1. Beliau bersama tahanan-tahanan yang lain dan tiba-tiba ada tahanan baru etnis Cina masuk. Tak tanggung-tanggung semua tahanan di kamar itu menggebuknya dan memukulnya habis-habisan. Akhirnya salah satu tahanan melaporkan ke Habib Bahar kejadian tersebut. Habib menghampirinya dan langsung memarahi semua tahanan. Habib menyuruh semuanya duduk kecuali yang memukulnya. Habib terangkan dia orang kafir zimmi, kafir yang hidup damai dengan kita. Nabi bersabda bahwa orang yang menyakitinya akulah musuhnya kelak di hadapan Allah. Spontan ketika itu Habib menyuruh si Cina untuk membalas orang yang telah memukulnya. Kalau ada yang matahin tulang kamu, patahin juga tulang dia. Kalau ada yang menikam dengan pisau, tikam dia juga. Semua terdiam menunduk. Tak kalah diam dan gemetar si Cina itu. Lantas yang terucap pertama kali dari bibirnya yang bergetar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Spontan ramai dengan takbir dan tangisan. 2. Rajin setiap malam Jumat mulai dari tahanan Polda pembacaan Maulid Simtudurar bersama semua tahanan. Harunya ada 2 teman tahanan beliau kembar seluruh tubuhnya penuh dengan tato kecuali kedua matanya. Dialah yang rutin bawa wewangian dan buku hurka. Etika qiyam di pembacaan Maulid sambil menggilirkan kepada semua teman-teman tahanannya. 3. Mulai dari tahanan Polda setiap harinya Habib Bahar mengajar kepada para tahanan ilmu-ilmu agama tak kalah seperti di pondok beliau mengajar. Seketika suasana lapas di Polda atau di Cibinong barusan kental. Dengan nuansa pondok, bagaimana tidak barusan saya ketika menjumpai beliau bersama rombongan Madura, Aceh, Kalimantan, Banjar, Lampung, Bekasi dan lain-lain semua yang mengurus kita di dalam adalah teman-teman tahanan Habib Bahar yang sudah tampak seperti santri. Bahkan kami bersama teman-teman keluar terakhir setelah semua penjenguk-penjenguk tahanan yang lain pada pulang. Kami keluar ketika petugas lapas sudah berulang-ulang mengabarkan kepada Habib, Habib santri-santri, teman-teman tahanannya, sudah siap menunggu Habib yang mau mengajar Allahu Akbar. Tanda seru, saya tersentuh dalam hati. Habib antum hakikatnya bukan ditahan Habib. Akan tetapi antum hakikatnya ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan hidayahnya kepada teman-teman di penjara bagaimana tidak sudah 12 orang yang Islam sudah banyak yang menghafal hadits Nabi. Setiap saat bernuansa pesan. Ren semua mafia-mafianya tunduk dan tazim kepada Habib Bahar. Bahkan sampai petugas lapasnya bilang langsung kepada kami, Kiai alhamdulillah ada Habib Bahar kami tambah berkah di sini bagaimana tidak layanan foto kami di sini pengunjung bertambah 1 foto sekian-sekian itu saja sudah bera. Pak kami dapat dan yang lain-lain. 4. Dan alhamdulillah kami diberi 2 kehormatan oleh beliau. Pertama, kami diberi kesempatan untuk mencium secabik kecil surban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Bahar berkata, surban yang seperti ini sekarang cuma ada 3 di dunia. 1. Di Turki. 2. Said Alawi Abbas Al-Maliki, ayah Said Muhammad Al-Maliki. 3. Ada di sini. Sebitan kecil ini pernah ditawar 16 T oleh Sultan Brunei. Alhamdulillah kami mengecupnya, menaruhnya di kedua mata kami, dan menciumnya. Kedua, kami diperlihatkan di depan kami turbah Baitur Rasul, debu yang diambil dari rumah baginda Nabi, ketika dulu pada masanya direnovasi. Habib Bahar pun mengambil sedikit dari debu yang ada di bungkusan kecil itu dan dicampurkan ke air-air yang kami bawa. Alhamdulillah, emas tetaplah emas dimanapun dia berada. Semoga kita sekalian bisa mencintai zuriyah Nabi kita, dengan itu kita akan mendapatkan cinta baginda Rasul amin. Sangat mengherankan ketika ada salah satu lora sangat membenci beliau. Lora itu bebas di luar, menghirup udara segar akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk umat Nabi. Apa yang bisa dia buat? Adanya hanya hujatan pembencian yang ditampakkan kepada halayaknya. Dolu faat lolu, sesat dan menyesatkan. Sudahlah, diamlah, dan sadarlah, taubatlah. Dia itu adalah zuriyah Nabi yang dititip langsung oleh baginda kepada kita sekalian. Bagaimana perasaan kita ketika kita membaca solawat dan di situ ada wa ala alihi? Bagaimana mana kelak? Kita akan berjumpa dengan Nabi. Ketika Nabi tahu bahwa kita membenci salah satu zuriyahnya. Sayyidina Wahsy dan Sayyidatina Hindun radhiyallahu anhuma setelah membunuh Asadullah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Rasulullah menerima Islam mereka berdua akan tetapi Nabi memesan mereka berdua. Hendaklah kalian memalingkan muka kalian berdua ketika berpapasan denganku.
Rasul masih ingat pamahandanya yang dibunuh. Yuk kita sekalian hijrah. Jadilah pelita di tengah masyarakat, sebarkan mahabbah cinta Rasul, cinta zuriyahnya dan para solihin. Amin.